15 tanda sains bahwa kamu memiliki kepribadian yang kuat. Dan mengintimidasi kepribadian yang kuat adalah sesuatu yang membuat banyak orang terintimidasi. Sementara beberapa orang mungkin berasumsi bahwa label seperti itu hanyalah cara sopan untuk mengatakan bahwa seseorang itu keras, menjengkelkan, mendominasi, atau menyebalkan. Sebenarnya ada perbedaan besar antara keduanya dan kekuatan karakter yang lebih umum seseorang dengan kepribadian yang kuat memancarkan kepercayaan diri yang pasti kita semua miliki dan mereka tidak takut untuk menunjukkan aset mereka dengan cara yang paling tepat. Berikut adalah 15 tanda Anda memiliki kepribadian yang kuat yang dapat mengintimidasi orang lain. Nomor 1. Kamu berpendirian dan meyakinkan tetapi tidak sombong. Anda tahu pikiran kamu sendiri dan kamu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kamu senang mendiskusikan hal-hal penting dengan orang lain dan kamu percaya diri dan memperdebatkan kasus kamu. Meskipun demikian, kamu juga sangat senang mendengarkan sudut pandang orang lain, dan kamu tidak meremehkan mereka, atau terlihat sombong dengan cara apapun. Sementara kamu sering mempengaruhi orang lain agar mengikuti cara berpikir kamu dengan argumen kamu yang koheren dan dipikirkan dengan matang. Kamu tidak akan kecewa jika kamu tidak bisa meyakinkan seseorang bahwa kamu menghormati mereka yang berpikir dan merasa berbeda dari kamu. Nomor 2. Kamu tegas, kamu mengevaluasi sebuah pilihan dengan hati-hati tetapi kamu tidak terlalu terperosok, sehingga kamu menderita kelumpuhan karena analisis kamu mempercayai pikiran, dan kamu mempercayai naluri kamu untuk membuat keputusan yang benar dan merasa frustrasi ketika orang lain membuang-buang waktu berunding untuk kamu. Kebijaksanaan ada dalam bersikap berani dan mengambil tindakan daripada menunggu kehidupan atau orang lain untuk membuat pilihan untuk kamu. Nomor 3. Kamu dipimpin oleh akal lebih dari emosi. Kepribadian kamu yang kuat datang sebagai hasil dari menjadi bijaksana dan berpengetahuan luas. Kamu dapat menggunakan naluri kamu untuk membimbing, tetapi kamu melakukannya berkat pendekatan yang sangat rasional untuk memecahkan masalah, membiarkan emosi. Kamu memiliki pengaruh dalam bagaimana sesuatu dilakukan, tetapi sebagian besar kekuatan berada di tangan bagian basis informasi logis dari otak kamu. Alih-alih terburu-buru membuat keputusan yang tidak rasional, kamu suka mengukur dampak tindakan terhadap kamu dan dunia di sekitar. Ini bukanlah kualitas yang dapat dikaitkan dengan banyak orang, dan kamu akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Kamu tidak tahan dengan orang yang bodoh di dunia yang begitu penuh dengan informasi dan kesulitan menoleransi mereka yang memilih untuk tidak peka dan tidak pengertian ketika mereka seharusnya berhati-hati dan rasional. Nomor 4. Kamu berhati-hati tentang siapa yang membiarkan masuk ke dalam hidup kamu. Menyadari betapa tidak konsistennya orang-orang saat ini, kamu sangat berhati-hati tentang siapa yang kamu biarkan masuk ke dalam hidup kamu. Filosofi inti kamu tentang persahabatan adalah, lebih baik tetap sendiri dan jujur daripada dikelilingi oleh orang-orang palsu. Sebagai orang yang kuat, kamu tidak bergantung pada orang lain untuk memberitahu kamu siapa, kamu apa adanya, atau apa yang dapat kamu lakukan. Bahkan jika belum tahu persis siapa kamu tahu bahwa kamu tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahu apa yang kamu mampu. Kamu dapat mengetahuinya sendiri. Itulah sebabnya kamu memiliki sejumlah orang terpilih yang kamu sebut teman, dan kamu senang dengan mereka dalam hal persahabatan. Kamu tidak begitu peduli dengan kuantitas, kualitas berarti segalanya bagi kamu. Nomor 5. Berpegang teguh pada moral kamu. Kamu tahu apa yang diperjuangkan dan kamu sangat bertekad dalam cara bertindak berdasarkan keyakinan. Kamu tidak ada yang bisa meyakinkan untuk melakukan sesuatu yang tidak terasa benar. Moral kamu menentukan tindakan apa yang kamu lakukan dan tidak temukan dapat diterima oleh orang lain. Kamu tidak takut untuk memberitahu seseorang ketika mereka melangkah keluar dari barisan. Nomor 6. Kamu tidak mendambakan perhatian. Memiliki kepribadian yang kuat berarti kamu merasa sedikit membutuhkan perhatian. Kebanyakan orang mendapat kesan bahwa kamu berkembang karenanya. Tetapi ini tidak terjadi. Faktanya, Anda tidak mengerti mengapa orang begitu ingin disukai oleh orang lain. Seolah-olah mereka bersedia melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan perhatian. Sementara kepribadian kamu mungkin mengintimidasi. Kamu menemukan bahwa orang tertarik kepada kamu karena kamu benar-benar mencari yang terbaik untuk orang lain. Jumlah sosialisasi yang kamu lakukan tidak selalu didorong oleh kamu, tetapi mereka yang dipengaruhi oleh karakter kuat kamu. Nomor 7. Kamu tidak terlalu peduli untuk menyenangkan orang lain daripada mencoba menyenangkan semua orang.
Kamu tidak takut menjadi diri sendiri, bahkan jika itu berarti mengacak-acak beberapa bulu. Kamu percaya diri, dan kamu percaya pada diri sendiri dan tidak pernah merasa perlu keluar dari cara kamu untuk menyenangkan atau membuat orang lain terkesan. Kamu memperlakukan orang-orang di sekitar kamu dengan hormat tetapi tidak akan pernah menuruti ego mereka untuk maju. Kamu ingin sukses sambil menunjukkan warna asli kamu dan menjadi diri sendiri. Nomor 8. Kamu sangat berorientasi pada tujuan. Karena kamu telah menetapkan pandanganmu dengan kuat pada kesuksesan tertentu dalam hidup, kamu suka menetapkan tujuan jangka pendek untuk menggerakkan bersama. Kamu mempertahankan visi yang jelas dan kamu tidak goyah, atau percaya itu tidak realistis, tidak peduli rintangan apa yang melintasi jalan MU. Kamu tahu langkah mana yang perlu diambil dan fokus pada pencapaian tujuan yang lebih kecil dan lebih cerdas, ini untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Nomor 9, kamu tidak tahan dengan alasan. Anda tidak pernah membiarkan diri Anda bertahan dengan alasan dan Anda benar-benar benci ketika seseorang mencoba mengganti usaha dengan alasan. Anda tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan orang mengeluh tentang bagaimana mereka tidak dapat mengatur waktu mereka dengan baik, ketika semua yang mereka lakukan adalah menyalahkan faktor eksternal. Kamu lebih suka fokus pada apa yang dapat kamu lakukan dan bagaimana cara mengatasi rintangan. Mungkin ada banyak alasan mengapa kamu tidak dapat melakukan sesuatu tetapi selalu ada alasan mengapa bisa. Kamu tahu betul bahwa jika menetapkan pikiran kamu pada sesuatu tidak ada rintangan yang cukup besar yang dapat menghentikan kamu. Nomor 10. Kamu tidak memikirkan masa lalu apa yang telah berlalu, dan kamu tahu bahwa tidak masuk akal untuk menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya. Kamu jauh lebih tertarik pada apa yang terjadi saat ini, dan bagaimana hal itu akan memengaruhi masa depan kamu. Tujuan masa depan kamu adalah apa yang mendorong kamu di masa sekarang, dan kamu lebih suka memfokuskan energi pada saat ini daripada pada masa lalu. Nomor 11, kamu benar-benar belajar dari kesalahan kamu. Meskipun kamu tidak suka berkalut pada apa yang sudah terjadi itu tidak berarti Anda tidak belajar darinya. Kamu sangat mampu mengidentifikasi di mana hal-hal melenceng dan mengadopsi tindakan kamu untuk mencegahnya terjadi lagi. Kamu merasa sulit untuk memahami orang-orang yang berputar-putar mengulangi perilaku yang tidak diinginkan yang sama berulang-ulang sambil mengharapkan hasil yang berbeda. Nomor 12, kamu berpegang teguh pada kata-kata kamu. Orang dengan karakter yang kuat dianggap dapat dipercaya oleh orang lain. Kamu adalah seseorang yang dapat diandalkan orang. Karena kamu benar-benar menepati janji dan melakukan apa yang kamu katakan, kamu akan melakukan ini seringkali mengintimidasi dan membuat orang lain terlihat buruk. Mari kita hadapi itu lebih sering daripada orang mengendor di bidang-bidang tertentu dalam hidup mereka. Nomor 13. Kamu tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Terkadang hanya demi menerima persetujuan, orang melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan kepribadian mereka yang lain tanpa henti mencoba untuk mengungkapkan sebanyak yang mereka bisa tentang kehidupan mereka untuk mendapatkan persetujuan. Tetapi kamu berbeda, kamu akan melakukan apa yang ingin kamu lakukan, dan kamu tidak akan mengharapkan persetujuan apapun. Kekuatan kamu dalam membuat keputusan dan menindaklanjutinya berasal dari motivasi kamu sendiri untuk mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan bukan karena apa yang orang lain pikirkan. Nomor 14, kamu tidak terlalu mengasihani diri sendiri. Kamu sangat menyadari bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginan kamu. Kamu tidak pernah berlama-lama pada hal-hal seperti itu, dan mengasihani diri sendiri karenanya. Sebaliknya kamu menggunakan situasi ini sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar, sehingga kamu dapat terus maju daripada terjebak dalam kenegatifan kata-kata. Mengapa saya? Atau saya sangat tidak beruntung tidak mungkin melewati kamu, dan kamu merasa ngeri ketika mendengar orang lain mengeluh tentang keadaan hidup mereka. Nomor 15, kamu tidak takut. Kamu tahu bagaimana mengelola emosi, kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi ketakutan kamu, dan menggunakannya untuk keuntungan kamu, membuat kamu tidak takut. Kamu tahu bahwa kemungkinannya hanyalah kemungkinan, dan mereka tidak akan pernah menjadi lebih besar dari kamu, dan kamu siap untuk maju, dan menghadapi apapun yang mencoba menahan kamu. Rasa takut hanya meningkatkan kesadaran kamu, dan membuat lebih berhati-hati dan kamu menggunakan kemampuan kamu untuk mengatasi rintangan yang mencoba mencegah. Kamu tumbuh ketika orang bertemu seseorang dengan yang kuat kepribadian mereka, biasanya tidak mengerti tipe orang yang mereka hadapi,
Jika kamu kebetulan memiliki sifat-sifat ini, beberapa orang bahkan mungkin berpikir bahwa Anda sulit diajak bergaul. Tetapi itu karena mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa begitu nyaman dengan diri sendiri sehingga kamu tidak membutuhkan orang lain untuk memvalidasi kamu sendiri. Kamu hanya terlihat menakutkan karena kamu benar-benar menantang orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Menurut kamu, apakah kamu pernah diberitahu bahwa kamu memiliki kepribadian yang kuat? Sifat kepribadian mana yang kamu kenali dalam diri sendiri? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika kamu menikmati video ini, beri like di atas dan bagikan, sehingga kami dapat terus membuatkannya untuk lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol subscribe dan share, jangan lupa klik lonceng notifikasinya. See you!